pembelajaran pada hari ini. Silakan pemimpin doa. Dayu, kita pimpin doa supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Dayu. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dayu. Baik anak-anak, kelas dari kelas 9A siapa? Cecil. Baik. Cecil, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Andrea Akila. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sekitar kalian, di laci kalian yang ada sampah, silakan dibersihkan. Kalian ambil, lalu kalian buang ke kotak sampah yang ada di luar. Silakan. Supaya kalian belajar dengan nyaman. Silakan diambil, lalu dibuang di kotak sampah. Jangan lupa setelah kalian buang sampah di tong sampah, kalian cuci tangan supaya tetap baik. Terima kasih. Anak-anak bisa kembali ke tempatnya semua. Lalu alat tulis silakan disiapkan dan keperluan pembelajaran lainnya boleh disiapkan dulu. Baik. Jika sudah, nah ini anak-anak, kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Anak-anak, kira-kira pembelajaran hari ini ada terkaitnya nggak dengan pembelajaran sebelumnya? Ada. Baik. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Nah, apa materinya? Saya Oke, silakan Ayu. Jadi sebelumnya kita belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Dan itu ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan mengcopy link dari GeoGebra ini. Lalu saya akan buka di dalam. Nah, tampilannya seperti yang ada di papan tulis. Kira-kira kalau kita belajar tentang pencerminan, ada nggak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Coba dari sebelah sana ada Michael. Kira-kira manfaatnya apa pencerminan? Kayak kita udah pakai seragam nih, kan kita mau lihat nih, baju kita udah rapi atau belum? Itu misalnya. Baik. Jadi kalau anak-anak bercermin di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, berarti bisa melihat sendiri apakah yang kalian kenakan sudah rapi. Pasti ada makna di balik kata-kata ini. Ada hubungannya dengan pencerminan. Kira-kira dari kelompok sebelah sini ada Wayan Oka. Kira-kira apa itu? Introspeksi diri adalah hal yang perlu dilakukan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menganalisis konsep transformasi geometri, refleksi atau pencerminan secara teliti. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat memecahkan penyelesaian masalah terkait konsep transformasi geometri, refleksi atau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari dengan terampil. Kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Lalu perwakilan kelompok mengambil LKPD. Selanjutnya, ikuti kegiatan pembelajaran dari LKPD tentang permasalahan kontekstual. Selanjutnya, anak-anak akan berkolaborasi dalam kelompok dan dengan kelompok lain
untuk mendapatkan pemahaman konsep. Selanjutnya, membuat hasil penyelesaian, lalu presentasi dari kelompok. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan, lalu kita akan melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengerjakan soal secara mandiri. Anak, selanjutnya Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ada ilustrasi A, ada ilustrasi B, ada ilustrasi C. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak sebelum masuk dalam kelompok? Saya Bu, Oke. untuk Wendy mau tanya. untuk ilustrasi layang-layang, ukuran dan bentuknya itu dibebaskan ya Bu? Nah, coba. Anak-anak, kalau kalian lihat di halaman bawah, Bulan menyediakan kertas bercetak, benar ya? Berarti bebas anak-anak mau buat ukurannya seperti apa. Misalnya kamu mau gambar garisnya di bawah, silakan. Yang penting nanti si layang-layang ada di kuadran berapa, kamu cerminkan tuh pas. Bu, saya nggak cukup. Saya mau tempel kertas bercetak sesuai dari kelompokannya. Jadi ya, kalau mau menggunakan yang ini saja juga tidak masalah. Seperti itu anak-anak. Baik, nah, nanti Bulan akan keliling. Sekarang kalian silakan berdiskusi dalam kelompok. Semua ide yang kalian miliki silakan dituangkan dalam LKPD. Dan yang tidak paham harus bertanya. Baik anak-anak, silakan berdiskusi dalam kelompok. Sekitar 15 menit ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi, lalu kalian sudah mengumpulkan informasi di dalam kelompok. Dan sekarang silakan salah satu dari kelompok kalian, dari satu kelompok ini, untuk maju presentasi. Kelompok berapa? Baik, kelompoknya dari dan teman-teman. Silakan kita lihat hasil diskusi dari kelompoknya dari. Setelah memperhatikan ilustrasi di atas, tentukan apa yang didapat mengenai ilustrasi pencerminan bangun dasar sesuai dengan sifat-sifat pencerminan. Kelompok kami mendapatkan yang pertama, bayangan suatu bangunan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kemudian S aksen. Kemudian Q aksen. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih. Kita beri applause dulu teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Sama untuk ilustrasi A dan B. Iya, Nah, kalau yang C berbeda, yang C beda anak-anak? Beda ya? Iya. Boleh ya? Nah, untuk yang C itu boleh berbeda karena itu kan layang-layangnya, ukurannya berapa, arahnya kemana ya. Yang penting pada saat pencerminan di X dan Y itu ukurannya sama. Ya. Oke, baik, selanjutnya anak-anak kita evaluasi hasil presentasi, dari evaluasi, lalu kita sampai pada kesimpulan pembelajaran. Nah, di sini ada ilustrasi A, B, dan C. Kalau kamu jauh berarti bayangannya si sepatu akan jauh kecil. Kecil. Kalau kamu semakin dekatkan sepatumu dengan cermin, maka akan terlihat lebih warnanya juga enggak? Enggak ya. Sama saja. Baik, itu ilustrasi yang A, kesimpulan yang kita dapatkan.
Untuk ilustrasi yang B, saya minta tolong dari Galang, boleh disampaikan kira-kira apa? Terus si B tadi kita menentukan titik bayang dan dihitungkan kalau kita tulis masalah. Baik, tadi sudah kalian melakukan juga. Untuk ilustrasi yang B, itu disediakan segi 4. Anak-anak diminta untuk menganalisis kira-kira kalau direfleksikan seperti apa hasilnya. Dan tidak lupa anak-anak menuliskan langkah-langkahnya. Selanjutnya itu yang B. Kita request untuk si Elza dan Galang dulu. Selanjutnya untuk ilustrasi yang C, saya minta tolong Gayu menyampaikannya. Ilustrasi yang C, kita membuat sketsa layang-layang dicerminkan pada sumbu X dan Y. Jika layang-layang dicerminkan di sumbu X, misalnya titik A yaitu X dan Y, dicerminkan pada sumbu X, maka hasil pencerminannya A aksen sama dengan X, negatif. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anak, siapa yang senang dalam pembelajaran matematika pada hari ini? Saya Bu. Aku senang banget aku. Ya Bu, matematika itu seru. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini? Hari ini saya dari tahu tentang cerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini itu dapat bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif, baik yang sudah presentasi, yang sudah menyampaikan pendapatnya, ataupun yang sudah berdiskusi dalam kelompok. Untuk lain kesempatan kita yang belum presentasi, saya berikan kesempatan untuk presentasi. Nah, baik anak-anak, saya akan memberikan latihan soal. Silakan nanti anak-anak kerjakan. Lalu jika ada hal yang tidak kalian pahami, boleh kalian tanyakan kepada saya. Nah, saya akan berikan soalnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar pencerminan juga, tetapi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan Y. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ada Aldo? Baik, silakan Aldo untuk memimpin doa penutup. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran saya tutup. Selamat. Ya.